Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kembali lagi dalam persekutuan doa. Kali ini kita ada dalam persekutuan doa yang kedua di bulan keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita akan pujikan Kita Masuk Rumahnya. Bersama-sama kita akan satu di dalam doa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, di bulan keluarga ini Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita. Oleh karena itu pada malam hari ini, bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKJ Logosari dan dimanapun berada, kami hendak mengucap syukur. Kami hendak memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah hati dan pikiran kami, biarlah kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Yesus, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita di hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-18 demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas.
Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada ungkapan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ungkapan ini bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah pernah sakit gigi mungkin keliru ya. Opo mas, loro untu ki loro tenan ya, mending aku loro hati daripada loro untu. Kadang begitu. Tetapi setidaknya ketika kita sakit gigi, kita tahu bahwa ada obatnya. Gigi yang sudah rusak bisa dicabut, gigi yang berlubang bisa ditambal dan lain sebagainya. Bahkan ada dokter gigi. Begitu, ada obatnya. Tetapi sakit hati sulit kita mendapat obatnya. Bercerita kepada teman, kepada sahabat, kadang bisa menghilangkan rasa sakit hati kita, kadang juga tidak.
bercerita kepada Pak Pendeta atau mungkin pergi ke psikolog, tidak selalu berhasil juga. Tidak ada satu resep yang bisa mengobati sakit hati itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sakit hati juga menimpa Hana. Hana ini adalah istri dari seorang Efraim yang bernama Elkana. Elkana ini punya 2 istri. Yang pertama namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Hana ini tidak mempunyai keturunan, tetapi si Penina itu punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tradisi pada waktu itu, ketika orang tidak mempunyai keturunan, maka akan dianggap sebagai orang yang kena kutukan. Jadi Hana ini sudah dicela, dicemooh bahwa dirinya ini kena kutukan. Dia mengalami sakit hati yang begitu luar biasa, dia didiskriminasi dari lingkungan sosialnya, dan apalagi dengan sengaja si Penina ini menyakiti hati Hana. Bisa dilihat di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan karena sedih hatinya, karena dia didiskriminasi dari lingkungan sosialnya, Penina selalu menyakiti hati Hana. Pada suatu waktu si Hana ini berdoa ke Silo, dia pergi ke Silo, dia berdoa. Dalam doanya ini lama sekali dia berdoa sambil terseduh-seduh menangis. Kita bisa lihat di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di dalam doanya ini, si Hana sempat bernasar. Nasarnya kita bisa lihat di ayat yang ke-11. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nampaknya doa yang dilantunkan oleh Hana ini mendapat perhatian dari Imam Eli. Awalnya karena mungkin saking sedihnya, saking sakit hatinya, hingga dia berdoa itu tidak terdengar kata-katanya, hanya bibirnya yang bergerak. Dan ini disangka oleh Imam Eli bahwa Hana itu sedang mabuk, sakit hati, dan ini mungkin menambah porsi sakit hatinya lagi. Dia sedang berdoa, kok malah disangka sebagai orang yang mabuk. Akan tetapi setelah itu Hana berbicara jujur kepada Imam Eli. Aku enggak mabuk, aku hanya sedih karena aku sakit hati, aku tidak bisa mengandung, orang-orang mencemoohku, orang-orang menganggapku kena kutukan, dan lain sebagainya. Apalagi si Penina dengan sengaja menyakiti hati Hana. Di situ lalu Imam Eli berkata kepada Hana di ayat yang ke-17, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Satu ungkapan yang benar-benar menenangkan hati Hana, bisa menyembuhkan segala sakit hati yang diderita oleh Hana. Dengan dia berdoa kepada Tuhan, lalu di situ ada Imam Eli yang mungkin tergerak hatinya atas apa yang dialami Hana, dan
lalu dijawab oleh Imam Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya, dari Tuhan. Lalu setelah itu Hana menjadi tidak sedih lagi, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari Hana. Dia sedih, dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Mungkin dia juga kecewa dengan apa yang diberikan Tuhan terhadap dirinya. Tetapi ia tekun dalam doanya karena ia yakin Tuhan tidak jauh. Tuhan hanya sejauh doa. Dan jika kita mengimani dengan benar apa yang kita doa-doakan itu, kita akan merasakan apa yang Hana rasakan. Merasakan kelegaan, merasakan kelepasan, merasakan sukacita dan apa yang menjadi harapan kita ketika kita mengimani itu dan membawanya dalam doa-doa kita, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita untuk terus berdoa dan mengimani apa yang kita doakan itu, karena Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau dekat dengan kami, hanya sejauh doa. Kami mengaturkan syukur kami Tuhan atas setiap limpah berkat-Mu, atas setiap campur tangan-Mu dalam hidup kami, atas setiap berkat yang boleh kami terima hari lepas hari. Baik itu dalam setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan, baik itu dalam setiap studi pembelajaran yang harus kami lalui, baik itu dalam setiap kehidupan berkeluarga kami, baik pula dalam setiap kehidupan bermasyarakat kami. Kami sungguh bersyukur Engkau tidak henti-hentinya memberikan berkat kepada kami. Dan bila dalam setiap kehidupan kami mungkin kami mengalami permasalahan maupun sedang bergumul atas suatu hal, marilah Engkau juga hadir, turut campur tangan dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Memberikan kami petunjuk agar kami boleh dengan bijaksana dan rendah hati memilih jalan mana yang hendak kami pilih. Terima kasih Tuhan, kami pun juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Tlogosari. Berkati gereja kami agar senantiasa boleh berkarya bagi dunia ini, sarana pemeliharaan iman juga sarana kesaksian boleh berjalan dengan baik. Khusus untuk Bapak Ibu Majelis, baik itu Bapak Pendeta kami, Bapak Anung Trirumantio, maupun Bapak dan Ibu Penatua maupun Diaken di gereja kami, yang dengan setia mengelola dan mengupayakan agar sarana pemeliharaan iman juga sarana kesaksian boleh tetap berjalan dan nama-Mu senantiasa dimuliakan. Berkati pula program-program gereja kami Tuhan, terkhusus untuk Rioyo Unduh-Unduh yang sebentar lagi akan dilaksanakan di gereja kami. Kiranya Rioyo Unduh-Unduh ini boleh menjadi sarana bagi kami, mengingatkan kami untuk senantiasa menghaturkan syukur kami kehadirat-Mu atas setiap berkat yang boleh kami rasakan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati pula bangsa dan negara kami yang mungkin kami masih bergelut, bergumul dengan pandemi. Walaupun kami merasakan sukacita karena mendengar berita yang nampaknya semakin baik atas bangsa dan negara kami ini, namun kami tetap meminta berkat-Mu turun atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami yang senantiasa setia
untuk memimpin bangsa ini menuju lebih baik lagi. Tuhan beri kebijaksanaan sehingga kebijakan-kebijakan yang boleh terjadi di bangsa dan negara kami ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar juga kami akan mengakhiri renungan kami, persekutuan kami hari ini. Tuhan juga berkati dalam kami berkarya layak bersama di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang hanya kami naikkan dan kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu tadi renungan yang boleh kita dengarkan, boleh kita resapi dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, boleh kita sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan memujikan satu pujian yang berkaitan dengan firman yang tadi kita dengarkan. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sampai jumpa pada persekutuan doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.